Saya minta pendeta Heru naik ke atas membacakan kitab dari buku Levitikus pasal ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kitab Levitikus pasal ke-10 ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Imamat 10 ayat 1 sampai yang ke-7 berjudul kematian Nadab dan Abihu. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun, lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu itu dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eliezer dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Saudara-saudara, kita berkhotbah dengan judul penghakiman di dalam kitab suci. Kitab suci bukan buku yang memberitakan bagaimana Tuhan memberkati, bagaimana Tuhan mengkaruniai, bagaimana Tuhan menyatakan anugerah kepada manusia saja. Kitab suci juga adalah kitab yang menyatakan keadilan Tuhan, kemurkaan Allah melalui kesucian dan melalui kewibaan Tuhan, bagaimana menghukum, bagaimana memberikan penghakiman kepada umat manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Tuhan Allah. Kedua hal ini merupakan keseimbangan yang kita lihat di dalam kitab yang kudus ini, yang tidak ada pada kitab agama yang lain. Ini kitab ajaib, ini kitab seimbang. Kita mengenai semua orang beriman kepada Tuhan, tetapi lebih penting kitab bagaimana Tuhan menghadapi orang yang beriman kepada Dia. Saudara-saudara, siapakah Harun? Harun seorang pemimpin yang besar yang diangkat untuk menjadi asisten Musa, yang dipilih untuk menjadi imam besar, yang berdiri di tengah Allah yang esa dan suci dengan manusia yang banyak dan najis. Harun mewakili Tuhan untuk melakukan pemberkatan kepada manusia. Harun mewakili manusia untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tingkah laku Harun harus dia tanggung jawab dengan beres, dan di bawah pimpinan dia semua yang melayani Tuhan harus penuh takut kepada Tuhan dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah yang sejati itu. Tetapi di dalam Harun mendukung dan mengasisten pelayanan daripada Musa, dia bersalah besar.
hari Taurat turun dari Gunung Sinai kepada bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan. Ketakutan membuat dia kompromi. Ketakutan bikin dia menyeleweng imannya. Hai Aaron, di manakah Musa, adikmu yang memimpin kita dari Mesir? Kenapa naik gunung tidak turun? Apa yang terjadi di atas? Apa yang terjadi pada dia? Di mana sekarang dia? Kami tidak ada Tuhan, kami tidak ada Allah, dan tidak ada Nabi Musa yang memimpin. Kami akan kemana? Kami sudah keluar dari Mesir. Kami belum masuk ke dalam Kanaan. Di tengah padang belantara ini, kami tidak ada pemimpin. Tidak lama lagi kami akan mati. Kami akan dikuburkan di dalam tanah yang tidak subur, tanah padang belantara yang gersang ini. Apakah di Mesir tidak ada tanah kuburan? Apakah Firaun tidak memberi makanan kepada kami? Mengapa Musa berkata kami akan keluar dari Mesir? Kami tidak lagi menjadi budak, padahal kami sekarang mempunyai situasi lebih kasihan dari budak. Entah mau kemana, entah mati dikubur di mana, dan entah hari depan apa akan terjadi. Bersungut-sungut seperti ini, orang Israel marah kepada Tuhan. Orang Israel sekarang mencurigai pimpinan Tuhan. Orang Israel sekarang putus asa terhadap Musa karena dia naik gunung tidak turun. Kapan dia akan turun? Mungkin dia sudah mati, tidak bisa turun lagi. Lalu hari depan kita menjadi kosong, tidak ada pegangan apapun. Musa kalau tidak turun, siapa Tuhan kita? Karena kita bukan mengenal Tuhan secara mata sendiri. Kita mengenal Tuhan secara pendengaran dari Musa. Pendeta kita yang kenalkan kita tentang Tuhan. Kalau pendeta kita mati, kita tidak ada Tuhan. Inilah iman semacam orang Kristen. Mereka tidak mempunyai akar tentang iman kepada Tuhan. Mereka hanya secara indirect menerima firman dari pendeta. Kalau pendeta mati, mereka ikut mati. Kalau pendeta hilang, mereka ikut imannya hilang. Kalau pendeta tidak tahu terjadi apa-apa, mereka rasa mereka tidak ada jaminan. Saudara-saudara, imanmu berdasarkan orang lain. Imanmu berandal kepada pendeta. Kalau pendeta sudah tua, sudah mati, imanmu bagaimana? Kalau pendeta tidak ada lagi, engkau masih percaya kepada Tuhan? Tidak. Inilah sesuatu pemaparan kelemahan rohani orang yang mengikut Tuhan. Justru pada hari terakhir Musa sudah mau turun, mereka mulai berontak. Mereka mulai menyeleweng. Ayo Aaron, adikmu tidak tahu di mana. Allah daripada adikmu kami dah lihat. Sekarang bikinlah Tuhan untuk kita. Harun ketakutan. Kalau manusia sudah berontak, people's power is so dreadful. People's power is so big, so powerful. Maka dia bilang, serahkan emas kepadaku. Saya akan bikin Allah bagimu. Bikin Allah bagimu. Allah dibikin, Allah dicipta, Allah dihasilkan oleh orang pemimpin agama. Inilah banyak agama palsu. Saudara-saudara, orang percaya kepada pemimpin, orang menerima apa yang diajarkan, apa yang dibentuk oleh doktrin pemimpin, tapi mereka bukan mendengar pengajaran. Karena pengajarannya belum turun, agama mulai luntur. Pemimpinnya belum turun, mereka mulai cari Allah yang lain. Semua ini telah menyatakan kelemahan agama,
kesulitan pemimpin dan penyelewengan iman orang yang beragama. Semua catatan Alkitab mempunyai arti yang begitu jelas untuk kita menelusuri penyelewengan dari mana, gejala penyelewengan itu apa. Waktu Tuhan belum sampai manusia bagaimana merubah, bagaimana menciptakan ilah palsu. Bawa emasmu kepadaku yang kau rampas daripada Mesir. Saya berkata, emas diminta dari orang Mesir bukan untuk memperkaya orang Israel. Bukan mereka mempunyai dukungan materi, uang yang banyak untuk tidak percaya kepada Tuhan. Justru uang itu diminta dari orang Mesir supaya akan dipakai Tuhan membangunkan bait Allah yang dilambangkan dengan kemah perhimpunan yang akan dibangun oleh Musa menurut peraturan, ukuran, dan semua pimpinan Tuhan yang memberi tunjuk kepada Musa di Gunung Horeb 40 hari 40 malam. Musa berada di gunung 40 hari tidak makan, tidak minum. Terus mendengarkan pengajaran Tuhan, petunjuk Tuhan, bikin kemah perhimpunan berapa panjang, berapa lebar, berapa besar, berapa ukuran, dengan hiasan bagaimana, dengan bahan kayu apa, dengan emas, dengan perak. Semua diperintah oleh Tuhan. Sekarang banyak orang Kristen, Tuhan memberikan emas, Tuhan memberikan uang, supaya engkau nikmat, supaya engkau foya-foya, supaya engkau melampiaskan nafsu berzina, lalu engkau hamburkan uang sebanyak mungkin. No! Tuhan memberi harta, Tuhan memberi kelebihan uang untuk engkau memuliakan Tuhan, berbakti kepada Dia, menolong orang miskin, dan menjadi manusia yang memperkembangkan pekerjaan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang kaya tetapi tidak tahu diri, merebut kekayaan itu sebagai sesuatu jasa diri, lalu menciptakan dewa palsu untuk mengganti Allah yang sejati. Your money become your God, and your God becomes something you don't need, and you ignore, you neglect, should adore and worship Him. Begitu banyak orang Kristen sudah melupakan Tuhan, tidak berbakti kepada Dia, tidak bersujud kepada Tuhan Allah, dan harta benda yang diberikan Tuhan dianggap diri sebagai Allah yang baru. Mereka meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, para orang Israel keluarkan emas. Mereka keluarkan emas bukan untuk membuat bait Allah, bukan untuk membangun gereja. Saya melihat banyak orang tidak mementingkan Tuhan, tidak memberikan uang menunjang pekerjaan Tuhan. Mereka lebih baik pakai uang yang banyak beli Mercy, beli BMW, beli mobil yang mewah-mewah. Tapi biarpun gereja itu terlantar, kursinya pecah-pecah, kacanya rusak, atapnya bocor, mereka tidak ada hati untuk Tuhan. Mereka mempunyai uang menjadi Allah yang baru, uang menjadi ilah yang palsu. Serahkan kepada Harun. Harun membuat lembu emas dengan mengukir, memahat, tapi dia tidak ngaku. Setelah dia melakukan pembikinan Allah palsu, dia bohong kepada Tuhan. Kenapa engkau bikin sapi ini? Engkau bikin lembu emas ini untuk apa? Aku masukkan emas ke dalam api, keluarlah lembu emas ini. Itu kalimat bohong. Saya mau tanya, kenapa Tuhan tidak menghukum Harun, membiarkan dia bekerja seperti ini? Waktu Tuhan belum sampai. Dan kedudukan Harun sedang menjadi imam besar mewakili Kristus di dunia. Sementara belum disentuh oleh Tuhan.
Meskipun di dalam Ulangan pasal 9 ada kalimat Musa berdoa dengan sedih, minta pengampunan Tuhan kepada Harun, sehingga Harun diloloskan, belum dihukum oleh Tuhan. Tapi saudara-saudara, tidak berarti Tuhan tidak marah. Tuhan bukan sedang marah. Tuhan mencari orang yang mau marah bersama-sama dengan Tuhan. Dengan kalimat ini, if you have that same emotion, synchronize yourself with God and do what God is doing, God will bless you. Pendeta jangan takut marah sama orang yang tidak takut sama Tuhan. Pendeta jangan takut menghardik pemimpin politik, pemimpin gereja yang pura-pura dan munafik. Saudara-saudara, terlalu banyak pendeta suka cari keamanan sendiri. Jangan salah sama orang kaya. Jangan menegur orang yang penting di dunia, karena kita menerima persembahan dari mereka. Kalau orang kaya tidak kasih uang, gereja akan menjadi miskin. Kalau orang kaya tidak memberi persembahan, pendeta tidak ada makanan. Ini semua kalimat omong kosong. Karena Tuhan itu hidup dan Dia menghidupkan hamba-hambanya. Tapi pendeta yang ketakutan, pendeta yang bersujud kepada orang kaya, akan mengkompromikan prinsip Alkitab, akan tunduk kepada orang-orang yang mempunyai uang, lalu membawa gereja menuju kepada ketidaksetiaan iman. Saudara-saudara, Musa marah dan berkata, barang siapa memfihak Tuhan, silakan datang kepadaku. Semua ketakutan, semua tidak bicara apa-apa. Ada sebagian orang mindahkan tempat mereka dekat kepada Musa. Akhirnya orang-orang itu sudah berdiri di hadapan Musa. Tuhan berkata, perintahkan mereka, pegang pisau di pinggang mereka, bunuhlah saudara sendiri. Ini ayat yang menakutkan. Ini ayat yang sangat-sangat ajaib. Tuhan suruh orang Kristen bunuh sesama sendiri. Tuhan suruh orang Israel membunuh saudara sendiri. Apakah betul ini perintah Tuhan? Apakah betul ini harus dilakukan sebagai patuh kepada Tuhan Allah yang hidup? Saudara-saudara, tidak ada orang berani, tapi ada sekelompok orang berdiri bawa pisau, tusuk mati semua orang sendiri yang tidak hormati Tuhan. Itulah pertama kali peperangan saudara. Pertama kali perintah pembunuhan saudara. Dan hari itu yang mati 3.000. Inilah pertama kali di dalam Alkitab Israel bunuh Israel. Anak Tuhan bunuh anak Tuhan. Orang yang milik Tuhan Allah diperintahkan membunuh orang yang milik Tuhan Allah. Dan yang mati 3.000. Inilah perjanjian lama. Inilah turunnya Taurat. Taurat diberikan menjadi pelayanan untuk menentukan dosa. Taurat diberikan untuk menjadi penghakiman terhadap manusia yang kurang hormat kepada Tuhan. The law is given to kill. The law is given to condemn. Itulah sebab perjanjian baru lain sama perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama yang mewakili perintah Tuhan adalah 10 hukum dan Taurat. Di dalam perjanjian baru yang mewakili Tuhan ada cinta kasih Yesus Kristus dan mati mengganti orang berdosa. To condemn, to release, to judge, and to save. Perjanjian lama menghukum manusia. Perjanjian baru mengkaruniakan pengampunan kepada manusia. Perjanjian lama pengadilan Tuhan yang nyatakan suci adilnya Dia. Perjanjian baru
keselamatan Tuhan, menyatakan pengampunan dan cinta kasih-Nya. Barang siapa yang tidak takut Tuhan akan dihukum mati. Barang siapa yang salah gunakan cinta kasih akan dibuang oleh Tuhan. Saudara-saudara, tidak boleh kita main-main. Karena firman Tuhan itu suci dan kekal adanya. Sesudah diampuni, sementara dibiarkan Harun tidak dihukum. Tetapi di dalam buku Imamat, pasal ke-10, kita melihat Harun keluarganya dihukum. Ini merupakan satu hal yang datang lambat, tetapi tetap menyatakan keadilan dan juga kesucian Tuhan. Di dalam orang yang mendekat aku menyatakan sebagai Allah yang suci. Di dalam bangsaku, aku mendapatkan kemuliaan. Karena apa? Hari itu Tuhan bekerja hal yang dahsyat, yang menakutkan, yaitu membunuh mati 2 orang yang melayani. Jangan sombong engkau menjadi tua-tua. Jangan sombong engkau menjadi pendeta. Jangan sombong engkau menjadi guru sekolah teologi atau murid yang sudah lulus daripada studi di dalam keadaan seminari, keadaan sekolah Alkitab, akan menjadi pengurus dan majelis yang dipilih. Tuhan berkata, aku menyatakan kesucianku di hadapan orang yang kupilih, yang dekat dan melayani aku. Aku menyatakan kemuliaan di tengah-tengah bangsa yang melayani aku. Jika engkau melayani Tuhan, melayanilah sesuai dengan pimpinan, sesuai dengan perintah, sesuai dengan segala peraturan yang diberi petunjuk oleh Tuhan kepada kita. Jangan melayani semau dewe. Jangan melayani menurut lampiasan nafsumu dan ambisimu sendiri. Di dalam pasal 10 ayat pertama, Harun, kedua anaknya yang bernama Nadab dan Abihu, mereka masing-masing mengambil akan tempat abu mereka, dan mereka pasang api, dan mereka bangkitkan kemenyan di hadapan Allah, memberi persembahan api sekular, api duniawi yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Melayani menurut perintah Tuhan, tidak. Melayani menurut nafsu sendiri, iya. Saya takut majelis-majelis tua-tua, hamba-hamba Tuhan, pendeta, vikaris, melayani semau sendiri, secara sendiri, senapsu sendiri, sekeinginan sendiri, dan pakai api kedagingan untuk melayani roh yang suci. Begitu Tuhan yang di surga melihat, what are you doing? I'm serving God. You serving me? You serving me with your fire. You serving me with the fire from the world, but not from the fire of the Spirit. Engkau memberikan pembakaran, persembahan, korban kepada Tuhan, tapi pakai api orang dunia, api kedagingan. Kau kira persembahanmu akan diterima oleh saya? Saudara-saudara, orang hamba Tuhan, pendeta-pendeta melayani Tuhan harus melayani dengan api Roh Kudus, bukan dengan api kedagingan. Melayani dengan sungguh-sungguh api suci, bukan api yang najis daripada dunia. Itu sebab pada waktu mereka memberi persembahan, orang Israel semua lihat, ini loh kedua pemimpin baru, inilah kedua anak Harun. Papanya pendeta besar, anaknya pendeta muda. Papanya pemimpin seluruh bangsa. Ini kedua anak akan menjadi pewaris dari pelayanan itu untuk terus melayani Tuhan, mengganti papanya. Harun sudah 80 lebih. Harun sudah tua.
entah berapa tahun lagi Harun bisa tetap melayani sebagai orang hidup. Tetapi kedua anak ini bagus ya, ganteng ya, berjasa ya. Mereka sangat kokoh, besar, sangat tampan, sangat berwibawa sebagai anak penerus generasi yang muda yang akan melangsungkan pelayanan papanya seterusnya. Baru mereka memberikan persembahan mendadak. Alkitab berkata, ada api keluar daripada Tuhan Allah, datang kepada mereka, turun kepada dua anak ini, membakar mereka, mati. Mereka dua-dua jatuh. Baru ditabis, baru mau meneruskan. Keturunan pemimpin besar hari ini menerima pentabisan, hari ini mau meneruskan orang tuanya, sekarang dibunuh seperti Halilintar. Datang kepada mereka, langsung mereka hangus, jatuh dan mati. Alkitab mengatakan waktu mereka mati, jubah imam masih ada di hadapan mereka. Kelihatan berjubah, kelihatan pemimpin yang melayani Tuhan, tapi pelayanan yang tidak diterima pelayanannya. Pelayanan yang sekarang menjadi orang mati, yang masih pakai jubah pelayanan. Pendeta mati, dihantar dengan petir, matinya masih pakai jubah pendeta. Ini artinya, where is the glory? No more. Where is the life? No existing. Orang melayani sekarang mati. Matinya dengan jubah pelayanan. Dengan jubah pendeta. Dengan jubah uskup tergeletak di tanah. Sudah tidak ada nadi. Tidak ada lagi darah yang ngalir. Tidak ada lagi napas yang berada di hidung. Mati tergeletak di tengah-tengah jalan. Pelayanan bagaimana? Berhenti. Kenapa Tuhan tidak tunggu sampai pelayanan itu sudah sukses baru ambil nyawa mereka? Tidak bisa. When you serve God without the holy fire, when you serve God with your only desire, with your only affection of your personality, but not from Holy Spirit, God stop your ministry, stop your service, and take away your life. Hari itu juga hidupnya dihabisin, napasnya diambil, eksistensinya diberhentikan, pelayanannya tidak ada lagi. Sesudah itu Harun yang kaget. Anakku, anakku, bukankah aku besarkan engkau jadi pendeta? Bukankah aku membesarkan engkau menjadi pelayan? Engkau hari ini ditabiskan menjadi imam besar. Engkau hari ini menjadi pimpinan yang baru. Engkau hari ini melakukan pelayanan. Mengapa mati hari ini juga? Tengah-tengah pelayanan, tengah-tengah memuliakan Tuhan, engkau dipermalukan. Tengah-tengah engkau berbakti kepada Tuhan, engkau dibunuh. Jatuhlah tubuhnya, tergeletaklah jasadnya. Mereka kedua anak mati, Nadab, Abihu. Mana muka daripada Harun? Seorang pemimpin yang besar, anaknya dimatikan pada waktu pelayanan. Berarti pendidikan dia tidak sukses. Berarti keluarganya tidak beres. Anaknya bukan diterima, dihukum oleh Tuhan. Anaknya bukan diperkenan, tapi dibunuh oleh Tuhan. Nadab Abihu tergeletak di hadapan masyarakat yang percaya kepada Tuhan. Semua orang yang mengerti cinta Tuhan, yang mengerti wibawa Tuhan, mereka melihat pemimpin mereka mati di hadapan Allah dan manusia. Dan sekarang yang paling sedih pasti papanya, ayahnya yang membesarkan mereka dari kecil supaya boleh takut kepada Tuhan, supaya boleh mengikuti
mematuhi, menjalani firman Tuhan. Sekarang lihat mayat Nadab, mayat Abihu, digoyang, tidak bereaksi, dilihat, tidak ada napas, dipegang, tidak ada detukan jantung, sudah mati, mulai menjadi dingin. Berapa malu Harun. Kalau hari ini anak saya sedang khotbah langsung mati, nanti katakan Tuhan hukum dia. Karena dia tidak patuh, tidak melayani Tuhan dengan api Roh Kudus, tetapi melayani dengan api nafsu. Saya akan malu, akan sedih bukan? Harun sangat sedih. Dia bersiap untuk menangisi kedua anak yang mati. Diberikan kalimat Tuhan melalui Musa. Musa berbicara kepada Eliezer dan kepada Tamar, dua anak Harun yang lain. Tak boleh nangis. Loh, kakak saya mati, kenapa saya tak boleh nangis? Engkau tidak boleh ratap. Loh, famili saya meninggal, kenapa tidak boleh menangis? Nah, inilah kedahsyatan Tuhan. Saudara-saudara, engkau tidak boleh tidak sisir rambut. Engkau tidak boleh tepuk dada. Engkau tidak boleh menyatakan kesedihan, keratapanmu. Kenapa Tuhan? Kenapa saya tidak boleh nangis? Kenapa saya tidak boleh sedih? Kenapa saya dilarang ratap? Karena engkau bukan ratap karena engkau dihukum. Engkau ratap karena Tuhan menghukum. Loh, apa bedanya? Saya ratap karena saya dihukum, sama saya ratap karena Tuhan menghukum. Kan sama. Kalau Tuhan tidak hukum, saya tidak menerima hukuman. Kalau saya terima hukuman bukan dari Tuhan, saya hukuman dari mana? Justru karena Tuhan menghukum, karena marah, dan saya dihukum karena berdosa. Musa berkata, bedakan. Jangan menangis karena hukuman Tuhan. Menangis karena engkau berontak kepada Tuhan. Wah, ini ajaran yang penting sekali. Do not cry because you are condemned by God. You should cry because you disobey God. Saudara-saudara, mari kita menganalisa kalimat ini. Kalimat ini ditulis 3.500 tahun yang lalu. Tuhan berkata, jangan menangisi hukuman yang aku berikan kepadamu. Nangisi pemberontakan engkau kepada saya, itu lebih penting. Saya mau tanya, di dunia ini engkau sering nangis? Nangis kenapa? Nangis karena miskin. Nangis karena kurang ada uang. Nangis karena kurang ayu. Nangis karena kurang ganteng. Jadi engkau menangis karena disaster. Karena semua kesulitan yang tiba kepadamu. Tapi engkau tidak pernah menangisi dosamu. Barang siapa yang menangisi kesulitan diterima, tapi tidak menangisi dosa yang diperbuat, itu orang jauh dari Tuhan. Dengar kalimat dengan baik-baik. If you are so close to God, you understand God's attribute, and you will cry because your own defect, your own sin, but you do not cry because God's wrath and God's condemnation. Orang yang menangisi sengsara yang diterima, tidak ada pertolongan untuk kerohaniannya. Orang yang menangisi pengalaman kesusahan, hanya tenggelam di dalam kekecewaan. Tapi orang yang menangisi dosa, orang itu ada perubahan. Karena dia makin benci dosa, dia makin suci. Makin meninggalkan kesalahan, makin dekat kepada Tuhan. Itu sebab Musa berkata kepada dua anak yang belum mati. Berarti Harun mempunyai 4 anak. Nadab, Abihu, lalu Eliezer,
dan juga akan tamar. Musa berkata, hei, kedua saudara yang melihat kematian kakakmu, sekarang engkau jangan tidak sisir rambut, tidak pakaian rapi, menyatakan kesedihan. Tidak boleh. Engkau harus nangis karena kekurang ajaran, kebiadaban, pelanggaran, berontakan kepada Tuhan. Apa bedanya menangisi sengsara? Itulah alamiah. Kalau kita anak mati, kita nangis. Kalau kita suami mati, kita nangis. Kalau kita family meninggal dunia karena COVID, kita nangis. Tadi saudara-saudara, Tuhan bilang, itu tidak penting. Sengsaramu, kematianmu tidak penting. Kemarahanku dan penghakimanku itu yang penting. Dengar sekali lagi. Saben hari ada orang mati. Saben hari ada orang nangis. Nangisan-nangisan tentang miskin, tentang mati, tentang sakit, tentang kecelakaan. Itu adalah urusan sementara. Tapi nangis karena Tuhan marah, karena melanggar perintah, karena dihukum oleh kemarahan Tuhan. Itu bukan soal biasa yang terjadi saben hari. Itu soal kekekalan Tuhan bagaimana menghadapi manusia. Ini pelajaran penting. Do not cry because you are disaster. Do not cry because you're punishment. Cry because you're betrayal to God. Waktu engkau menangisi keberontakan engkau, menangisi ketidaktaatan engkau mengerti isi hati Tuhan. Orang Kristen harus mengerti isi hati Tuhan. Lebih penting daripada mengerti kesengsaraan diri kita. Kita saben hari boleh menangisi sengsara kita. Tapi pada saat kita menangisi karena hukuman Tuhan adalah diberikan kepada pemberontakan kita. Dan kita menangisi pemberontakan kita. Baru kita rohani kita ada perubahan. Barulah kita mendapatkan hidup yang baru. Because the fear of the Lord, the understanding of the wrath of God cause you to change. Kalau engkau mengerti kemarahan Tuhan, engkau mengetahui kemurkaan Tuhan adalah untuk menghukum ketidaktaatan dan pemberontakan dari manusia, berarti engkau mempunyai kesadaran tentang ilahi yang suci, kesadaran ketidakberesan engkau berdosa. Orang yang menangisi dosa, itulah orang yang dekat kepada Tuhan. Orang yang menangisi sengsara, itu hanya orang yang egosentrik saja. Saudara berdoa apa? Doa Tuhan, singkirkan kejahatan, singkirkan sengsara, singkirkan hukuman kepada saya. Bikin saya bahagia, bikin saya kaya, bikin saya lancar, bikin saya makmur, bikin saya sembuh. Lalu Tuhan tanya, saya kasih engkau makmur untuk apa? Saya memberikan engkau sehat untuk apa? Ya untuk berzina, kurang ajar. Kesehatan untuk main perempuan, kekayaan untuk berzina. Tuhan kasih engkau lancar, tidak ada gunanya. Kasih engkau sehat, tidak ada gunanya. Kasih engkau kaya, tidak ada gunanya. Kekayaan, kesehatan, kelancaran diperalat untuk menjadi alat-alat setan. Itu sebab kalau engkau sengsara dan engkau nangis, engkau makin dekat kepada iblis. Tapi kalau engkau nangis karena engkau berdosa, engkau akan bertobat. Setelah bertobat, engkau akan dekat dan kembali kepada Tuhan. Ini perbedaan yang besar. Tuhan berkata, jangan nangis, jangan ratap, jangan tidak sisir, rapikan dirimu, dan engkau nangisi dosamu. Saudara, ini penghakiman kepada orang dalam. Kalau dia menghakimi orang yang kurang ajar, itu menghakimi orang kafir. Tetapi menghakimi orang melayani,
supaya mati. Ini penghakiman kepada orang dalam. Kita sering senang, oh Tuhan, orang kafir dibunuh tidak apa-apa. Orang teroris biar mati. Orang yang bukan Kristen biar cilaka. Karena mereka tak kenal Tuhan. Tapi orang Kristen, apalagi yang melayani, yang menjadi majelis, yang menjadi tua-tua, menjadi pendeta yang melayani. Tuhan pelihara baik-baik ya. Tuhan kasih sehat ya. Tuhan kasih kaya ya. Tuhan kasih aman ya. Tuhan kasih kelancaran. Tuhan kasih kemakmuran. Gereja apa itu? Hanya mau anugerah Tuhan. Tidak mau bertobat. Tuhan beri berkat kepada saya. Beri kesehatan. Beri kelancaran. Beri kekayaan. Beri kesuburan untuk anak saya. Semua gemuk-gemuk. Semua mempunyai kesehatan. Semua dapat lotre. Semua lancar. Itulah membuktikan engkau Allah yang sejati. Tuhan berkata, aku Allahmu yang sejati, yang suci menghadapi mereka yang melayani saya. Yang marah terhadap mereka yang berontak kepada saya. Saya menghakimi engkau. Saya menghukum engkau. Saya membunuh pendeta-pendeta. Saya memberi penyakit yang keras kepada majelis-majelis. Saya memberikan hukuman kepada mereka karena tidak taat kepada saya. Oh Tuhan, kalau demikian saya mau menangisi dosaku, bukan menangisi kesulitanku. Saya mau ratap karena berontakanmu, bukan ratap karena sengsara yang kau berikan. Saudara-saudara, jika engkau memutarbalikkan cara ratap seperti ini, engkau makin dekat kepada Tuhan. Engkau makin sudi bertobat, sungguh-sungguh meninggalkan dosa. Engkau akan diberkati oleh Tuhan pada hari depan. Saudara-saudara, Gunung Sion adalah satu-satunya gunung yang dipilih oleh Tuhan antara ribuan gunung di seluruh muka bumi. Karena apa? Semua gunung itu gersang. Semua gunung itu hanya ada pasir, ada pohon, ada batu padang belantara. Tapi Gunung Sion adalah satu-satunya gunung yang dipilih untuk menjadi bait Allah. Bukankah lain? Ini the only hill, the only mount to be chosen by God, to be the place where He meet His people and His people worship Him. Manusia ke Sion berbakti. Manusia ke bait Allah memberi persembahan. Manusia pergi ke bukit Sion untuk mendengar firman. Untuk berdoa. Untuk berbakti kepada Allah yang berada di surga. Ini bukit satu-satunya yang dipilih menjadi tempat bait Allah. Terhadap saudara-saudara. Apakah karena Tuhan menyertai umatnya di bukit Sion? Maka karena ada bait Allah, Bukit Sion menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat sakti. Dan sangat-sangat menjadi tempat suci. Memberkati orang milik Tuhan, memberkati umat Israel. Tidak. Jangan kira engkau mempunyai gereja yang besar. Engkau mempunyai bait Allah yang megah, lalu engkau sombong. Tuhan berkata, gedung gereja bukan yang penting. Bait Allah bukan yang sakti. Dan saya tidak mencintai gedung. Tapi saya mencintai bangsanya. Saudara tidak pernah melihat bait Allah yang kekal. Tidak ada kan? Tidak ada. Kemah perhimpunan sudah dirobohkan. Diganti dengan bait Allah yang didirikan Solomon. Solomon mendirikan bait Allah beberapa puluh tahun setelah Daud mau mendirikan, tetapi tidak diizinkan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan tidak mengizinkan Daud membangun bait Allah? Karena tanganmu penuh dengan darah. Aku tidak pakai engkau. Engkau tidak boleh bangun bait aku. Karena engkau berbagian di dalam banyak peperangan dengan musuh. Tanganmu penuh dengan darah, lalu bangun bait, aku tidak terima. Jadi bagaimana Bapak?
Aku sudah begitu lama setiap tahun bersedia bahan untuk bangun. No. My temple will be built, not be built by you. But my temple will be built by your son, King Solomon. Matilah engkau. Setelah engkau mati, anakmu meneruskan menjadi raja di tengah-tengah Bani Israel. Dan anakmu yang akan membangun baitku, supaya orang Yahudi menyembah sujud kepada aku. Daud mati, tidak berjasa membangun. Dia tunggu, anaknya Solomon sudah besar, sudah menjadi raja, mulai membangun. Saya mau tanya, bangunan yang dibangun oleh Solomon begitu mulia, begitu besar. Bait Allah pertama tahan berapa lama? Selamanya? Tidak. Zaman Solomon kira-kira 1050 tahun. Yaitu sebelum Kristus lahir 950 tahun dibangun. Tetapi 200-300 tahun kemudian dirobohkan oleh Babylon. Orang-orang tentara Babylon datang mengeliling, mengepung kota Yerusalem. Dan saat itu seorang nabi yang dengar kalimat orang Yahudi, tidak usah takut. Bait Allah di sini, mana Allah membiarkan dibakar, dirontokkan oleh musuh. Pasti Allah menjaga baitnya. Itu bait untuk dia kok. Masakan Allah tidak memelihara baitnya? Masakan Allah tidak membuat baitnya diselamatkan dan untuk melindungi orang Yahudi? Tidak usah takut. Di sini ada bait Allah. Maka mereka diam-diam, mereka sombong, mereka sama sekali tidak khawatir dan tidak takut mereka akan dikalahkan oleh Babylon. Saat itu ada seorang nabi namanya adalah Yeremia. Yeremia memberikan khotbah, dianggap kurang ajar, pengkhianat, pencinta musuh, pengkhianat negara. Ini bangsa yang memihak teroris, memihak musuh. Karena orang Israel bilang, inilah bait Allah, inilah bait Allah. Tidak lihatkah engkau bait Allah? Inilah yang didirikan Solomon. Tuhan menyertai kita karena ada bait Allah. Yeremia khotbah lain. Jangan kira inilah bait Allah. Inilah bait Allah. Inilah bait Allah. Demikian firman Tuhan berkata, saya akan menjatuhkan Yerusalem. Saya akan merobohkan bait Allah. Saya akan serahkan Israel ditawan oleh orang Babylon. Pergi ke negeri mereka. Dan Israel akan hancur. Yerusalem akan roboh. Bait Allah akan dijatuhkan. Hah? Kurang ajar engkau. Engkau Nabi Israel, tapi ngomongnya membela musuh. Engkau pengkhianat. Engkau tidak cinta negara. Engkau bukan seorang patriotis. Maka mereka tangkap dia, masukkan dia ke penjara, turunkan dia ke sumur yang dalam, di mana serangga-serangga hidup. Dan Yeremia yang sudah tua, di dalam sumur yang kering itu, digigit serangga, derita penganiayaan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia dengan jujur membicarakan firman Tuhan. Tuhan berkata, Israel jangan sombong. Kamu kira ada bait Allah, maka saya pasti melindungi kamu. Kamu kira ada bait Allah, maka Allah kasih menyertai kamu. Tidak, saya tidak memelihara engkau. Masa Tuhan menyerahkan bait Allah kepada musuh? Iya. Kenapa Tuhan tidak menjaga bait Allah? Karena engkau berontak kepada saya. Engkau harus nangisi pemberontakanmu. Jangan menangisi pembelaan aku kepada musuh. Aku membiarkan baitku dilecehkan.
membiarkan bangunan Solomon dihancurkan karena saya lebih mau engkau taat kepada saya. Tuhan tidak membela bangsanya karena ada orang bikin bait Allah. Tuhan tidak menganggap itu penting karena lebih penting kesucian Tuhan dijaga baik-baik. Saudara-saudara, sudah 2700 tahun bait Allah dihancurkan, Israel ditawan ke Babylon, dan sampai waktu 70 tahun mereka kembali lagi. Tuhan suruh mereka bangun lagi, tapi uang sudah tidak ada. Bait Allah yang besar, yang tinggi, tidak ada lagi. Bangun yang kecil. Anak muda tidak ngerti. Anak muda cuma tahunya, wah sudah terbangun lagi. Sudah ada bait lagi, bersorak-sorai. Tapi yang tua di pinggir terus menangis. Kenapa nangis? Karena mereka lihat bait Allah dulu begitu besar, sekarang begitu kecil. Di mana kemuliaan orang Israel tidak ada lagi. Di mana keunggulan, kejayaan berapa puluh tahun lalu tidak ada lagi. Yang ada Yerusalem yang kecil. Bait Allah kecil, namanya bait kedua, Zorobabel. Saudara, tidak lama lagi dihancurkan lagi. Tak ada bait Allah yang kekal. Jangan kira engkau anak Tuhan, Tuhan ada bait Allah, dia memelihara engkau. Tuhan lebih suka membiarkan baitnya dihancurkan, tapi bangsanya bertobat kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak mau bangsanya berdosa, melawan Tuhan, tapi bait Allahnya kokoh. Itu bukan tujuan. Sebab itu maka Yeremia dianggap pengkhianat, dipukuli, dibelenggu, dimasukkan ke dalam sumur kering, dipenjarakan, dianiaya sampai mati. Lalu berapa ratus tahun kemudian bangun lagi bait Allah yang besar sekali. Lebih besar dari bait Allah Solomon. Apalagi lebih besar berpuluh-puluh kali daripada bait Allah yang didirikan Zorobabel. Orang yang mendirikan bait Allah paling besar namanya Herodes the Great. Saya sendiri mengaku Herodes adalah salah satu arsitek yang paling besar yang pernah dihasilkan oleh umat manusia semenjak Adam sampai sekarang. Herodes membangun istananya di bawah tanah 9 susun. Sehingga pada permukaan bumi kena angin yang dingin sekali, di dalamnya hangat. Waktu permukaan bumi kena matahari panas sekali, di dalamnya dingin. Ini arsitek yang ajaib, arsitek yang pintar sebelum manusia menemukan heater dan AC. Herodes seorang arsitek besar. Waktu dia membuat bait Allah, dia suruh orang memahat batu yang paling besar, satu biji 5.000 kilo. Saudara jangan sombong ya. Rumahmu yang katanya rumah konglomerat, rumah orang kaya yang di Jakarta, pakai bata-bata yang satu biji 1 kilo, setengah kilo. Apalagi yang kosong dalamnya. Jangan sombong. Batu yang dipakai untuk bangunan rumahmu itu semua barang remeh. Tetapi Herodes mengatakan, give me a stone, every piece 5,000 kilogram. 5 ton. Lebih berat dari truk yang jalan di tengah-tengah tol Jakarta. Satu truk kira-kira 3 sampai 4 ton. Tapi satu batu yang dipakai oleh Herodes 5.000 kilo. Lebih berat dari truk-truk yang besar dari Fuso. Daripada truk-truk yang terkenal, daripada Isuzu, truk yang besar dari Jepang, dari Amerika, kalah beratnya sama batu daripada Herodes. Tetapi pada waktu sudah hampir selesai,
dibangun 64 tahun. Sebelum 64 tahun, pada waktu 46 tahun, Yesus hidup di dunia. Dan Yesus berkata, jangan kira ini bait Allah. Jangan kira ini bait Allah. Jangan kira ini bait Allah. Apa anda boleh? Kenapa anda boleh bilang ini bait? Memang bait Allah kok. Apa salahnya ini bait Allah? Tapi Yesus mengatakan, jangan kira ini bait Allah. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, bait ini akan dirobohkan. Dari paling tinggi sampai dataran tanah. Tidak ada satu batu di atas satu. Berarti 5.000 kilo satu batu akan diturunkan dari paling tinggi sampai bawah. Waktu itu engkau tahu, aku sudah bicara sama kamu. Maksudnya apa? Tuhan akan membuat yang paling besar. Bait Allah yang paling mulia, paling hormat, paling besar. Tetap dibuang. Dibuang bukan kepada Babilonia, bukan kepada Asuria, bukan kepada Persia, kepada tentara Romawi. Maka setelah Yesus mengatakan kalimat ini, kira-kira 37 tahun lagi, seorang jenderal Romawi datang, bakar! Mereka mulai bakar. Waktu bait Allah dibakar, dari batu keluar emas, mengalir. Dia heran, apa itu? Ada emas di tengah-tengah batu. Saya perintahkan turunkan setiap batu. Maka tentara dia mengangkat ribuan kilo batu, diangkat turun. Ketemu emas di tengah-tengah sambungannya. Turunkan lagi, diangkat lagi. Tetap ada emas. Herodes telah menyimpan ratusan ribuan kilo emas di tengah-tengah selang batu dan batu dan batu dan batu. Semua digali, dia ambil pulang ke Romawi. Dan tidak ada satu batu tetap tumpuk di atas batu yang lain. Semua dirontokkan, dirobohkan. Kenapa? Tuhan bilang bait tidak penting. Ketaatanmu itu penting. Jangan nangisi karena kesengsaraan aku berikan kabarmu. Nangisi ketidaktaatanmu kepada aku. Semua ini di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Kembali kepada ayat dari pasal 10 daripada imamat. Harun, anak-anak yang lain, jangan nangisi kakakmu yang dibunuh mati. Jangan mentepuk dadamu. Jangan merobek jubahmu. Robeklah hatimu. Karena lebih penting mengenal dosa sendiri daripada bersungut-sungut tentang hukuman yang diturunkan dari Tuhan. Hari ini penghakiman Tuhan untuk orang yang melayani. Semua pendeta di sini, Stephen Tong, Ivan Kristiono, pendeta Heru, hamba Tuhan Jack, lalu pendeta Ivan Raharjo. Semua tua-tua yang melayani. Semua majelis yang melayani, ingat, Tuhan menghakimi pelayan. Tuhan menghanguskan dengan api Nadab dan Abihu. Karena dia tidak mau kita berontak kepada dia. Dia tidak mau kita taat. Dan jangan sedih karena hukuman. Sedihlah karena dosamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau begitu dahsyat dan begitu menakutkan. Engkau Allah yang suci. Engkau Allah yang adil. Engkau Allah yang berdaulat. Allah yang hormat dan mulia. Engkau bisa membunuh pelayan-pelayan. Engkau bisa menghanguskan imam-imam. Karena Engkau Allah yang tidak mau berkompromi dengan dosa. Hari ini kami sekali lagi datang dengan penuh perasaan takut kepadamu, melihat kemuliaan, keajaiban, keadilan,
dan kuasa-Mu yang besar. Tuhan, ampuni kami. Jadikan kami orang yang penuh takut kepada Tuhan dan menjalankan kehendak-Mu untuk diberkati oleh Tuhan kembali. Dengar doa kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.